karena diperlakukan Abu Salamah seperti itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dipisahkan anak dari ibunya. Karena anak itu kan lebih berhak ke ayahnya. Dia yang mewarisi jalur nasab itu ke bapaknya. Akhirnya dipisahkan. Anaknya bersama keluarganya Abu Salamah. Ya, bapaknya ada di Madinah, ibunya ada di keluarga ibunya. Jadi 3 orang ini berpisah. Subhanallah. Itu tahu nggak, selama 1 tahun. Selama 1 tahun kerjaannya Ummu Salamah apa? Menangis saja. Berpisah dari anaknya, berpisah dari suaminya, jauh semua. Dia selama 1 tahun itu menangis saja di atas atap rumah. Sampai ada keluarganya yang kasihan ngelihat, sudah 1 tahun, sudah lama sekali dipisahkan mereka. Akhirnya apa? Ya udah, dikasih mereka pergi berhijrah. Akhirnya anaknya pun dikembalikan. Kemudian Ummu Salamah sama anaknya berangkat hijrah sendiri. Nah, berangkat hijrahnya pun nggak ada yang nemani. Sampai di tengah jalan menuju ke Madinah ada seorang orang masih kafir, orang Arab, orang Quraisy, mengatakan, Ummu Salamah mau kemana? Mau hijrah, mau menyusul suami saya. Sama siapa? Sendiri, sama anak saya aja, katanya. Orang sepertimu tidak boleh dibiarkan sendiri, katanya. Itu akhirnya dia diantar sama orang pemuda Quraisy ini. Nah, Quraisy kalau dalam masalah itu, masalah janji, masalah menjaga, memang Quraisy itu memang terkenal dia banyak ini main perempuan kan. Tetapi kalau perempuannya itu berwibawa menjaga ini, mereka laki-laki pun hormat. Itu kata Ummu Salamah, selama perjalanan lupa aku namanya orang Quraisy ini, dia subhanallah dia selalu menundukkan pandangan, selalu, padahal dia masih kafir. Nah, sampai dia di Madinah, diantarlah sampai Madinah. Di situ suamimu, katanya. Hanya bertemu sama suaminya setelah berpisah 1 tahun. Nggak lama pun dia bersama suaminya pun meninggal. Itu perjuangan hijrah itu banyak sekali. Ada lagi yang seorang pemuda Quraisy yang dimanja sama orang tuanya. Dia kalau berjalan, lupa aku namanya, dia kalau berjalan berapa meter sudah tercium bau minyak wanginya, pakaiannya selalu rapi. Dia pemuda yang dimanja sama orang tuanya karena orang berada. Waktu dia masuk Islam, waktu apalagi mau berhijrah, waktu mau masuk Islam, ibunya itu mogok makan sampai kamu keluar dari Islam, katanya gitu. Mogok makan sampai didatangin beberapa kali, katanya, ibu, walaupun ibu mogok makan, saya nggak akan keluar dari Islam, gitu katanya. Sampai ya udah diambil semua, nggak dikasih. Tadi kan dia dimanjain kan, nggak dikasih. Sekarang diambil semua, nggak dikasih harta, nggak dikasih apa-apa. Menjadi orang yang, makanya ketika dia di Madinah, para sahabat melihat dia pakai pakaian yang pokoknya lusuh lah pakaian orang. Para sahabat tuh kasihan, mengingat dia waktu di Mekah itu seperti apa? Seperti selebritis. Dia kalau berjalan pasti tercium harum dari jauh, tercium bau harumnya. Kemudian pakaian selalu rapi, bagus, yang mahal-mahal. Para sahabat ketika melihat orang ini di Madinah berjalan dengan pakaian seadanya, kasihan. Sangat berbalik sekali keadaannya waktu di Mekah, waktu dia sebelum Islam dan setelah dia Islam. Ditambah lagi waktu dia meninggal, waktu perang Uhud dia meninggal, tidak punya kain kafan untuk dikafani. Dia hanya ditutupin pakai baju luarnya aja. Kalau mau ditutupin atasnya, kakinya kelihatan. Mau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Subhanallah.
Padahal waktu sebelum Islam dia sangat dimanja dan orang yang mewah hidupnya. Gitu. Banyak cerita. Nah, jadi ini lil fuqara'il muhajirin. Ini sifatnya orang muhajirin. Karena kebanyakan orang-orang yang berhijrah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa harta, nggak bawa apa-apa. Cuman apa? Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berhijrah itu mencari ridho Allah dan Rasulullah. Apa? Wa yansurunallah wa rasulah. Menolong agama Allah, menolong Rasulullah. Dia ke Madinah itu nggak bawa apa-apa. Dia hanya ingin menyelamatkan iman agamanya gitu. Ulaika mushadiqun. Ini ayat yang tentang orang muhajirin. Nah, kemudian ayat yang kedua itu tentang orang Ansor. Ya Ustaz. Jadi ya al-hasyr walladzina tabawwa'ud dar wal iman itu untuk orang Ansor. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ini untuk orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu termasuk kita juga. Sikap kita apa? Berdoa untuk mereka. Yaqulun, mereka berkata, orang-orang yang datang setelah mereka, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang lebih mendahuluiku dari sebelumnya, lebih dulu beriman sebelum aku, yaitu orang-orang sebelum kita. Jadi orang yang datang seperti kita belakangan ini, beginilah sifatnya. Kalau mau dapat sanjungan seperti muhajirin dan ansor, kita harus bersikap seperti ini. Orang yang datang belakangan itu sifatnya apa? Mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dari kaum muhajirin dan ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan di dalam hati kami ghil. Ghil itu hasad, bugh, benci. Itu. Jangan jadikan di dalam hati kami sifat-sifat seperti itu bagi kaum muslimin. Rabbana innaka raufur rahim. Ini bagi kita. Ini ayat yang ketiga ini adalah bagi kita. Jadi Allah Maha Adil. Allah tidak hanya menyanjung kaum muhajirin, tidak hanya menyanjung kaum ansor, tapi juga orang yang datang belakangan. Itu sifatnya seperti ini. Jadi jangan sampai ada ghil, ada hasad, ada bugh, ada kemarahan, ada benci terhadap kaum muhajirin dan kaum ansor. Ya, tidak boleh. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, siap amal cukup pahala mereka menemani Rasulullah saja itu tidak bisa dibandingkan oleh pahala orang-orang yang datang seperti kita belakangan, nggak bisa. Makanya para sahabat itu pahala suhbah, ajar suhbah itu aja sudah luar biasa pahala untuk sahabat menemani Rasulullah, itu sudah luar biasa pahalanya. Kata Nabi SAW, "Lau anfaqa ahadukum misla jabal Uhudin lam yablugh mudda," apa katanya? Ibaratnya orang-orang yang datang belakangan berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan bisa menyamai pahala kaum para sahabat baik muhajirin atau ansor yang bersedekah dengan segenggam. Itu. Jadi ini adalah larangan juga buat orang-orang yang selalu mencela para sahabat Nabi SAW. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka cela. Hanya ada sebagian kelompok yang hanya mereka pilih. Ya, hanya seperti mereka hanya Ali, dia hanya ini ke Ali. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman mereka cela. Hatta Aisyah mereka cela. Itu orang-orang Syiah. Ini tidak boleh ada rasa ghil di dalam diri kita terhadap kaum muhajirin dan ansor. Kayaknya dibilang apa? Ayatul iman hubbul ansor.
Wa ayatun nifaq bughdul ansor. Ingat, masih ingat kan? Gitu. Tayyib, yalah lanjut. Malih, sorry. Lil fuqara. Ya, lil fuqara. Jadi kaum muhajirin itu bahkan ada yang disebut dengan ahlus suffah. Ahlus suffah itu seperti Abu Hurairah dan teman-temannya. Ahlus suffah itu adalah apa? Orang yang hidupnya itu makannya dikasih oleh orang-orang. Dia tinggalnya di masjid. Jadi kalau ada orang yang nganterin makanan, barulah mereka makan. Kalau enggak, ya mereka enggak makan. Itu ahlus suffah namanya, seperti Abu Hurairah. Itu kenapa dia seperti itu? Karena dia ingin selalu menemani Nabi SAW. Dia tidak menemani Nabi saat Nabi di dalam rumah saja. Itu seperti Abu Hurairah. Ketika Nabi keluar dari rumah, sudah kemana-mana Nabi dia ikuti. Makanya dia nggak ada waktu untuk bekerja mencari nafkah. Dia ahlus suffah. Ya, yang kalau ada orang yang bawa makanan ke masjid, barulah dia bisa makan. Kalau nggak ada, ya enggak. Itu ahlus suffah namanya, seperti Abu Hurairah. Ya, tapi lihat hadis-hadis, berapa ribu hadis itu yang dia hafal. Yang ya, kalau nggak ada orang-orang seperti mereka, nggak akan sampai hadis-hadis itu ke kita. Ya, mereka itu nggak bekerja hanya untuk mulazamah, mengikuti Nabi SAW, mengikuti apapun kegiatan Nabi SAW, dia selalu bersama Nabi. Agar dia rekam apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, mereka ceritakan kemudian setelah Nabi meninggal. Itulah yang disebut dengan hadis-hadis itu. Ya, mereka rela nggak kerja, bahkan mereka makan dengan pemberian. Itu orang-orang yang muhajirin, bahkan ada yang sampai fuqara, miskin, seperti itu. Ya, ayo, nggak akan habis kalau cerita sirah itu, luar biasa, banyak sekali. Lanjut Enun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah. Dari mana ulangnya? Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruhu